BWR7. Keren daur ulang itu, Pak. Ini benar konsep COVID. Jaga jarak, berjarak. Iya. Social distancing kan, Pak? Iya. Ini terlalu rapat. Berarti yang terlalu rapat nanti kita renggangin lagi, Pak. Labnya juga. Bang RT ku. Kalau mau nanya ini Pak Ate yang Oke, monggo. akulturasi budaya lebih ke etnik gitu, apa yang diangkat mana? Wah, Simbol-simbol idiomnya ada nggak? kayaknya itu nggak ada, Pak. Oh, kayaknya nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada sih. Iya, Pak. Ya dadain Pak. Iya. Jadi konsepnya, prinsipnya 17-an, merah putih, kebersamaan warga untuk ikut menghias. Dan ya seminimal mungkin yang bisa kita beri, sebagus yang bisa kita beri ya kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan prinsipnya Pak, kami yakin 10 besar di tangan. Kawan besar. Iya. Oh iya loh. Setuju ya? Setuju. Oh iya. RT kalau kita megang HP ini bukan main HP karena penilaiannya Oke. online. Siap. Jadi ya kawan-kawan yang megang HP ini lagi melakukan penilaian terhadap saya. Siap. Jadi yang Pak RT sampaikan itu bagian dari penilaian karena memang kita perlu dikenalkan sama temanya. Kemudian secara nasional kita sedang punya program diet plastik sehingga kita ngedorong itu untuk menjadi bagian dari tema. Makanya ada pelekatan unsur daur ulang dalam konsep desain. Ya, ya, ya. Kemudian ada juga melekatkan unsur etnis Nusantara atau akulturasi budaya yang ada di kita. Apa saja, kayak di beberapa tempat lain, di BW lain, ada kombinasi antara Bali dengan Betawi, ada Jawa dengan apa namanya Kalimantan, ada yang macam-macam lah. Budaya nggak dilekatkan ini kelihatannya di sini. Enggak dilekatkan. Sama unsur daur ulang juga relatif nggak ada ya. Daur ulang, kalau bisa dibilang gere ini gere udah dibuang ini Pak. Enggak, artinya yang kita rencanakan gitu, kita bikin. Enggak ada Pak. Enggak digerakin ibu-ibu ini untuk bantu. Kebetulan memang situasinya agak maju mundur dengan COVID ini, jadi ya kita juga agak hati-hati juga Pak dengan penggerakan massa Pak. Pak RW, kira-kira seperti itu Pak. Kalau ini tempat sampah ada ya Pak Ate? Tempat sampah alhamdulillah ada Pak. Sambil minum, Pak. Ayo minum dulu Pak, ayo Pak. Jangan tegang-tegang gitu Pak. Enggak, dari balai warga lain yang kita susah. Kalau orang ganteng itu Pak, kalau di hias menor tuh ini hilang gantengnya Pak. Iya. Percaya. Enggak, dia ngegaremin. Itu yang sono itu. Iya ke kiri mulu deh. Oh, buat cuci piring kalau pas ada kegiatan ada ya, Pak Ate ya? Ada di rumah masing-masing. Komplit. Enggak, di rumah masing-masing. Ada Oh, bos. ada. Ada bos. Sabun udah ada di situ. Oh. Iya, itu. Sabun. Balai warga RT7 dari belakang, tampak belakang. Cukup luas wilayahnya. Satu-satunya BW yang ada di GTP yang memiliki lapangan yang cukup luas. Oh. Begitu juga ada bendera. Oh, ada benderanya. Yang menjadi simbol. Ini dipotong kayak rumput tadinya. Bener-bener ini BW. Luar biasa ini BW. Om Gon, satu kesimpulan saya, tidak ada pengkondisian dan perencanaan dari pengurus. Ini mah Perencanaannya udah ada, Cip. Cuman memang kalau kita lihat ya, kebersihan ini kan memang sumbernya ini nih, dibersihin sama bertanya. ini mah nih. Oh iya, atap. Kita bisa lihat. Kalau ini mungkin masih kita ini kayak sampah-sampah begini, ini jangan ada harusnya.
udah tahu Oh. ini kurangnya pengkondisian dari pengurus menurut saya mah udah Iya. Anginnya tuh kenceng banget. itu memang angin masalah ini itu waduh ya Allah Di sini. nanti jangan itu Mahal nutup ini. ya Bang Menat ini sih murni karena nggak ya saya harus bilang lah bahwa Iya, siap. dari sini kan ada gambaran ya soliditas pengkondisian warga terus kemudian melibatkan warga pada semangat cinta tanah air dimulai dari mencintai lingkunganmu. Yes. Itu semangat besarnya kita kan. Siap. Harapan saya sih udah ini tidak optimal lah di BW ini tidak optimal. Ya, ya. Kemudian di video kemarin itu kan kompilasi foto aja. Saya juga melihat Nggak ada foto. iya kok apa? Ya video editingnya memang harus kita akuin lah. Saya berharap di sesi terakhir tuh kita akan kasih waktu cukup panjang, mungkin sampai bulan September untuk desain gerbang GTP. Siap. All out lah di situ. Siap. Ambil profesional bila perlu. Siap. Pride, sudah ada kebanggaan. Jangan diserahin sama orang yang itu lagi. Iya, iya, iya. Sudah ada timnya dia. Jangan sama orang itu lagi. Kalau udah kelihatan kesungguhannya tidak ditampilkan, bila perlu panggil profesional. Kalau saya jadi PRT, bayangin Pak, RT 7 akan melekat seumur hidup. Itu gerbang depan itu, kalau kita nggak rubah sekarang, seumur hidup akan begitu sampai kita mati. Kita harus sudah punya will nih untuk bisa merubah gerbang itu menjadi satu ikon baru di Cilangkap. Di sepanjang Jalan Raya Bogor harus jadi ikon baru. Karena kali itu juga akan saya tata dan saya habisin untuk pohon-pohon di kali sehingga gerbang itu menjadi dominan dan kelihatan. Saya pengen RT 7 all out di situ. Udah bikin dah. Di situ kan ada Anies, di situ ada Gunawan, di situ ada siapa lagi tuh, ada Arif. Tuh, di situ ada Menar. Di situ ada Benny. All out udah di situ. Tampilin deh yang terbaik. Saya pengen RT 7 udahlah kalah di 2. Saya harus bilang begitu, Pak RT. Di situ udah all out. Untuk acara itu saya akan cari momentum khusus hanya untuk pengumuman pemenang. Karena untuk yang balai warga terbaik, si pemenang BW terbaik, ini kan BW terbaik se-Cilangkap, bukan se-GTP-nya. Yang akan kita nilai ini BW terbaik se-Cilangkap karena se-Cilangkap lomba BW cuma ada di kita. Tadinya pengen se-Kecamatan Tapos, tapi udah ada di perumahan lain. Nah, pemenangnya adalah tuan rumah saat seremoni nanti nih. Kita nggak tahu apakah itu RT 10, 1, atau 4, atau 6, atau 5. Kita nggak tahu nih. Tapi siapapun pemenangnya, dia tuan rumah di acara seremoni itu, tanggal 30. Kita ngundang Pak Lurah, Pak Dewan, semualah hadir. Jumlahnya mungkin sekitar 40 orang dengan protokol COVID. Nah, di pemenang ya bukan hanya nerima uang tunai, tapi juga nanti ada souvenir, foto balai warga. Makanya kita ada pemotretan saat siang, pemotretan saat malam. Kemudian begitu juga video kreatif. Saya sih berharap di momen itu mungkin RT 7 belum bisa menunjukkan itu. Tapi saya pengen di lomba desain gerbang GTP RT 7 malam. RT lain melemah tuh di lomba itu. Contohnya RT 1 lah, RT saya tuh. Udah bendera putih dari jauh-jauh hari. Udahlah yang ada aja, yang penting kita gugurkan kewajiban. Tapi kita maksimalkan di sini. RT 4 juga kelihatannya begitu. RT 3 hampir sama. Padahal menurut saya justru itu momentum paling penting karena dia melekat seumur hidup. Wujud fisik infrastrukturnya itu hasil buah pikiran kawan-kawan warga RT 7 itu jadi ikon 2000 jiwa warga GTP yang tinggal di dalam. Juga akan jadi objek foto semua orang. Harapan saya main all out di situ. Siap. Main all out. Siap. Saya percaya bisa udah. Bila perlu panggil profesional. Siap, siap, siap. Cari apa namanya? Apa ya kalau bahasa saya bilang? Cari konsep yang kuat. Nilai filosofinya
Pak Gun untuk istrinya mungkin bisa mengemas nilai filosofi dengan narasi yang bagus. Saya yakin. Dan kita cuma perlu gambar 3 dimensi aja, saat siang, saat malam. Bukan gambar teknis ya, gambar teknis kan mahal. Di 3 dimensi juga, 3D juga. Kalau bisa. Untuk ini kan, untuk gerbang kan? Untuk gerbang. Bukan gambar teknis ya. Terus kemudian saya juga akan merevisi 1 poin penilaian. Yang kemarin kan ada RAB 100 juta. Saya mungkin nggak akan membatasi di angka seminim itu. Saya khawatir banyak kawan-kawan yang mengeluh. Sulit dia menyesuaikan konsep konsep epic dari segi gerbang dengan angka 100 juta. Mungkin akan ada range kali ya, antara 100 sampai 200 supaya kawan nggak terbatasi sama itu. Tapi nanti kalimatnya akan saya carilah yang pas. Jadi intinya kita memberikan kebebasan, nggak dibatasi sama anggaran yang mepet gitu. Nah, untuk lighting kan saya pengennya dia juga jadi icon saat malam, Om Gun. Untuk lighting kabarnya juga nggak murah. Walaupun saya juga nggak minta yang mahal-mahal banget. Terus kemudian salah satu konsep yang belum masuk adalah minimnya biaya perawatan. Saya kan nggak mau terus-terusan ngecat, misalnya di situ komponen besinya banyak, kan tiap tahun mesti dicat. Itu